Ya, kelas ini tuh jumlahnya berapa orang? Yang ketua tingkat di sini siapa ya? Ketua tingkatnya kalian siapa? Ilham, Bu. Oke, Ilham sudah ada di Zoom meeting? Belum kayaknya, Bu. Belum kayaknya ya. Iya, beberapa pekan ini Ibu perhatiin Ilham udah nggak pernah ingetin Ibu. Ini Ilham sehat-sehat saja kah? Biasanya dia lebih awal nanyain Ibu kelas. Tapi 2 pekan apa 3 pekan ya udah nggak pernah ditanyain lagi. Oke, kita mulai kelasnya 4 menit lagi ya. Nungguin temannya dulu yang belum join. 21.40 kita mulai aja ya. Yang belum join, teman-temannya tolong dihubungin yang belum join. Ini Pak Adam udah ada di ruang Zoom juga. Kita mulai aja ya Pak ya. Ya, mulai aja, Bu. Oke, silahkan open kamera dulu teman-teman. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, Waalaikumsalam, Bu. Malam, Bu. Oke, malam ini Ibu Eni nggak usah banyak-banyak opening. Kita langsung masuk materi aja ya Pak Adam karena eh, untuk eh, apa ya dijelaskan iya, terus mungkin kalian juga bakal banyak tanya jawab kalau misalnya dalam eh, penjelasannya Pak Adam ada yang kurang jelas, itu kita pengen minimalisir, jadi langsung masuk materi aja deh Pak Adam ya. oke, materi ya, Bang. Nggak presentasi dulu kita. Nanti habis materi kita Langsung, presentasi Pak. oke, sip. Oke, Kalau ya gitu. silahkan Pak Adam. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Jadi, di malam ini mungkin kita mulai dikit yang berat-berat dulu. Ah, saya akan menjelaskan sedikit materi. Sebentar, saya share screen. Screen. Oke, udah kelihatan ya? Oke, sip. Untuk teman-teman, ini materi kita pada malam hari ini. Sebenarnya kita nanti mungkin rencana akan saya bagi di dua dua pertemuan karena kayaknya nggak cukup untuk materi ini di satu pertemuan. Seperti yang Bu Eni bilang tadi agak berat. Oke, di depan layar teman-teman udah ada nih judul besar dari materi kita pada hari ini. Nah, mungkin ini siapa yang bisa baca nih apa tulisan dari judul kita malam hari ini? Eh, Dari Gestalt. tulisan, oke, Gestalt. Gestalt. Sip. Teman-teman di sini udah ada belum yang pernah dengar kata Gestalt? Udah ada? Belum? Oke, nah juga. Saya juga baru dengar sih sebenarnya. Nah, oke, kita mulai. Jadi materi kita nanti di 2 minggu, kayaknya 2 minggu ke depan ini akan membahas tentang Gestalt. Nah, apa itu Gestalt? Kalau dari ini salah satu tokoh eh,
penting di eh, prinsip Gestalt mengatakan bahwa Gestalt itu adalah respon bagaimana kita mempersepsi sebuah media, gambar, ataupun visual yang kita mempersepsikannya secara keseluruhan dan juga secara terpisah bagaimana membedakan antara figur atau objek dari media tersebut dan background sehingga sebuah media itu dapat diidentifikasi dan diterima dengan baik pesan yang disampaikan. Nah, sebenarnya teori Gestalt ini lebih kompleks ya, lebih kompleks, lebih dalam, perlu perlu pemahaman lebih lanjut untuk mempelajarinya. Satu ini kita akan membahas sedikit sedikit kulit-kulit luarnya aja, prinsipnya aja. Jadi harapan saya teman-teman di sini bisa menerapkan prinsip sederhana dari Gestalt ini untuk memperbaiki atau mengimprove mood board yang telah teman-teman rancang sebelumnya. Nah, perannya apa di sini pada mood board dan pada media promosi yang teman-teman rancang? Jadi ada satu kata kunci eh, yang dipakai dalam Gestalt ini, yaitu kontras. Nah, perlu teman-teman ingat kata kunci dari prinsip Gestalt ini adalah kontras. Kontras di sini adalah bagaimana kita merancang sebuah media yang objek atau figur di sini disebutnya tadi figur dan backgroundnya itu kontras sehingga dapat kita identifikasi secara keseluruhan dan juga secara terpisah masing-masing. Jadi pada mood board atau pada media promosi nantinya diharapkan ketercapaian Gestalt ini dari kontras dan perbedaan antara background dan objek yang teman-teman sampaikan di dalamnya. Mungkin agak untuk pertama-pertama ini akan agak bingung, pasti bingung, dan mungkin teman-teman ada yang nggak mengerti sama sekali, karena memang prinsip Gestalt ini sedikit berat dan sedikit mengarah ke ranah psikologi, bisa saya bilang, psikologi persepsi. Oke, jadi ada dua kelompok besar yang terbagi pada prinsip Gestalt ini. Yang pertama figure ground dan yang kedua adalah perceptual grouping. Nah, mungkin untuk malam ini kita akan membahas sedikit setengahnya yaitu tentang figure ground. Jadi, apa itu figure ground? Figure ground itu tadi yang saya sebutkan kata kuncinya tadi adalah kontras. Seperti seperti judulnya terbagi atas dua yaitu figur dan ground. Nah, jadi di sini prinsip atau kelompok figur ground ini lebih membahas ke kontras antara figur atau objek dari desain media kalian nantinya dan ground. Ground itu ya background. Nah, adalah bagaimana kita bisa menciptakan atau bagaimana kita bisa membuat persepsi ke pembaca atau audiens dengan figur dan ground yang dapat diidentifikasi. Terus yang kedua, kelompok besar kedua, saya jelaskan sedikit sebelum dilanjutkan minggu depan adalah perceptual grouping. Nah, kalau perceptual grouping ini adalah lebih ke bagaimana kita mengelompokkan elemen-elemen desain kita yang memiliki konteks yang sama. Tuh. Jadi misalnya di mood board kalian ada kelompok logo, ada kelompok eh, fasilitas prodi, ada kelompok apa lagi ya, kelompok alumni gitu. Nah, jadi pengelompokan-pengelompokan itu termasuk ke dalam prinsip Gestalt. Hanya kelompok-kelompok itu di, disatukan dengan jarak yang berdekatan. Nah, itu akan menjadi satu buah kelompok dengan tujuan yang sama.
Gitu. Oke, kita langsung bahas ke pertama, yaitu figure ground. Figure ground ini, nah ini contohnya. Di poster ini contoh penerapannya. Ada yang tahu nih bentuk apa dari figur hitam ini? Gambar apa nih? Batman, Pak. Oke, Batman. Ini objek yang ditampilkan oleh poster ini adalah Batman. Nah, kontras di sini yang saya maksud adalah bagaimana kita teman-teman tadi bisa mengidentifikasi gambar Batman ini. Nah, gambar Batman ini terlihat secara jelas dengan background yang kontras, background yang terlihat berbeda dari objek utamanya. Nah, penerapan yang lebih kompleksnya lagi kita memiliki makna lain. Backgroundnya bisa diselipkan, backgroundnya bisa diselipkan atau ditambahkan makna lain. Jadi kalau kita balikkan poster ini akan tampak bentuk lain nih. Selain Batman ada bentuk apa lagi nih? Burung, Pak. Yang kalian lihat? Burung, oke. Ya, oke. Nah, ini poster film Batman ya. Jadi penerapannya sebenarnya yang kuning ini adalah villainnya, musuhnya. Nah, jadi bisa diterapkan seperti itu, memberikan makna. Jadi villain Batman si Penguin itu. Nah, jadi si pencipta poster ini selain dia memberikan kontras yang jelas antara objek dan background, dia juga memanfaatkan bentuk dari background itu untuk memberikan pesan lain. Nah, di situ pemanfaatannya. Itu pemanfaatan yang lebih kompleks. Level teman-teman di semester 1 ini cukup sederhana aja, cukup bisa kita mengidentifikasi tadi antara background dan objek utama itu terlihat jelas aja. Nah, itu sudah tercapai sebenarnya prinsip figure groundnya. Nah, mungkin ada di beberapa pertemuan lalu, mungkin ada saat membahas pemilihan warna, ada yang warnanya masih sama dengan background moodboardnya. Di sana eh, prinsip gestalt, prinsip figure groundnya itu masih belum tercapai. Tetapi kalau objek pada moodboard itu dan background sudah bisa diidentifikasi secara terpisah, nah itu berarti prinsipnya sudah tepat gitu. Tetapi tidak semata-mata kita hanya menggunakan objek yang polos, tergantung konteks dan tujuan kita lagi. Kalau ini mereka menggunakan background yang polos karena ya ini mereka menyampaikan pesan lain daripada si objek Batman ini. Dia menunjukkan bahwa villainnya ini pada film itu gitu. Nah, sama dengan contoh Batman tadi, kalau ini kan ada dibalik dulu nih. Kita effort dulu membalik posternya. Kalau ini dia langsung aja nih. Jadi misalnya ini contohnya judulnya Melbourne Food and Wine Festival. Di sini objek utamanya mereka melambangkan food itu dengan bentuk garpu ya, garpu. Terus untuk memanfaatkan background dan menerapkan prinsip figur groundnya, maka dibuatlah bentuk seperti botol wine biar melengkapi judul dan gambar yang selaras gitu. Nah, itu kayak penerapannya bisa kalian lihat. Mungkin teman-teman juga udah pernah sering lihat sih gambar-gambar ilusi optik yang gambarnya wajah manusia tapi ada bentuk lain di wajah itu. Nah, mungkin teman-teman sering lihat itu. Nah, itu salah satu penerapan figure ground. Itu. Tetapi ada lagi yang lebih sederhana lagi itu kayak sesederhana kalian mengetik di kertas putih dengan tulisan hitam itu sudah prinsip figure ground sebenarnya. Itu yang paling sederhana. Tetapi kan kalau untuk level kita harus lebih eksplor lagi bagaimana kita memanfaatkan prinsip itu, menciptakan persepsi yang kita inginkan gitu. Jadi eksplorasi teman-teman di sini yang diharapkan. Oke, itu yang pertama. Nah, di figure ground ini ada beberapa jabaran lagi, ada beberapa bagian lagi. Jadi yang selanjutnya itu namanya surroundedness. Surroundedness ini lebih simpel nih daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan kita yang sedemikian rupa sehingga terlihat bentuk-bentuk
yang tersembunyi gitu ya. Nah, kalau ini kita seolah-olah hanya mengarahkan bentuk figur ini, figur yang warna hitam ini. Nah, seakan-akan dalam tanda kutip mengepung bidang bidang background bisa dibilang karena backgroundnya putih di sini. Nah, mengepung sehingga membentuk objek yang dapat kita identifikasi. Misalnya ini. Jadi kita nggak memikirkan bentuk figurnya, figurnya bisa kita bentuk seabstrak ini aja, seabstrak ini, tetapi dengan tujuan memperlihatkan objek background yang dapat diidentifikasi. Misalnya ini bentuknya yang figur ini kan nggak jelas nih apa. Tapi kalau kita lihat backgroundnya akan terlihat seperti huruf I, seperti maaf, seperti huruf T, huruf I dan huruf E gitu. Nah, ini yang lebih mudah diterapkan daripada figur ground tadi. Mungkin teman-teman bisa mengeksplor nanti di media atau di mood board-nya dengan prinsip seperti ini. Kalau mau coba ekspor, ini lebih mudah daripada yang pertama tadi. Ini kita tinggal menerapkan seperti objeknya mengepung gitu. Lah si huruf ini atau objek lain yang dapat kita identifikasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini sedikit bisa dibilang aturan-aturan kecil dari figure ground. Kalau kalian ingin menerapkannya ada namanya smallness. Jadi smallness ini aturan dari figure ground atau aturan visual. Di sini disebutkan kalau misalnya ukuran lebar dari figur itu lebih kecil daripada yang lebar ini, nah itu akan ilusinya, ilusinya dalam tanda kutip akan terlihat lebih jelas daripada kita membuat ukuran figur yang lebarnya lebih lebar gitu daripada yang ini lebih kecil, kita bisa akan melihat lebih jelas ilusinya kalau ukuran figurnya lebih ramping dan lebih kecil daripada backgroundnya gitu. Oke, itu sedikit aturan itu untuk pengetahuan aja. Ini untuk perkenalan aja. Yang untuk aturan ini mungkin belum belum kita fokuskan di sini karena kita fokusnya lebih ke penerapan sederhananya aja. Nah, terus ini prinsip terakhir mungkin dari figure ground ini adalah law of symmetry. Jadi prinsip prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan fungsinya apa di sini? Berkaitan dengan kontras tadi, keseimbangan ini juga akan mengatur alur pembaca saat melihat desain media kita. Nah, di sini kita bisa memberikan semacam focal point untuk media kita. Jadi kita bisa mengarahkan pembaca apa gitu. Jadi dengan keseimbangan ini kita yang mengatur keseimbangan media kita. Cara mengatur keseimbangan yang gimana? Balik lagi ke kata kuncinya tadi kontras. Kontras itu. Jadi kalau kita mau misalnya mau orang melihat judulnya pertama misalnya. Nah, kita terapkan kontras itu di dihubungkan dengan elemen-elemen desain lainnya. Misalnya judulnya lebih besar ukurannya daripada elemen lain, yang berbeda daripada yang lain atau ditambah elemen text box. Nah, itu akan membuat keseimbangannya tertumpu pada apa yang kita kontraskan gitu. Jadi mata orang itu menuju ke titik itu dulu baru berpindah sesuai alur yang kita rancang gitu. Nah, itu fungsinya gestalt dan figure ground pada perancangan mood board kalian atau perancangan media promosi yang akan kalian rancang gitu. Oke, mungkin itu aja sedikit materi dari saya. Kalau ada teman-teman yang masih kurang jelas atau ingin bertanya, silahkan. Eh ya, gitu. Balik ke Bu Eni dulu deh.
Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, sampai sejauh ini, thank you, Pak, materinya. Nah, sampai the law of symmetry, kemudian, ya, sampai materi ini ada nggak dari teman-teman yang ingin ditanyakan atau mungkin Pak Adam bisa ngecek-ngecek nih, Pak, pemahamannya per bagian materi. Ayo, Ya, sebelum coba. Pak Adam kasih pertanyaan, mending kalian yang bertanya dulu, teman-teman. Atau nanti sekalian kita tanyain di presentasi mood board mereka, apakah sudah menerapkan prinsip gestaltnya bagaimana menurut pemahaman mereka gitu mungkin Bu. Iya, sepertinya untuk mengefisienkan waktu bisa kayak gitu juga sih, Pak. Hmm, hmm. Ya, ini teman-teman siap-siap ya kalau gitu ya. Ini Ya, Bu kita pilihnya lanjut dulu. random. Mm-mm. Oh ya, buat teman-teman materi ini bisa kalian lihat dia itu ya di learning ya udah saya upload. Kalau mau baca lanjutannya sebelum saya sampaikan. Oke, lanjut Bu. Iya, Pak. Ini saya sambil ngelihat nama-namanya dulu ini. Pekan lalu yang udah presentasi, animasi udah ya, geomatika udah, terus TRM juga udah. Oke, kita ke Prodi Teknik Informatika deh. Silahkan untuk presentasi. Di Teknik Informatika itu Pak ada Evi, terus ada Dava, terus ada Raffi, Rozi, dan Safira. Silahkan. Oke, Wah, ini udah muncul nih. Masya Allah. Oke, silahkan. sip. Apakah sudah ada tampilan? Ya, udah lanjut. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari grup Mini PPL dari Media Promosi Prodi Informatika. Di sini kami akan menjelaskan tentang unsur-unsur warna dari moodboard kami. Anggotanya ada Evi Sangfitri, Dava Ilham Zubed, Rahmi Triwata Dias, Muhammad Roji, sama dan Safira Ulia Putri. Selanjutnya, kalau grup color yang saya pakai yaitu kalau dari kalau analog gue. Kenapa saya memakai warna ini? Karena kombinasi dari tiga warna yang letaknya berurutan atau bersebelahan. Dia yang kami desain buat kami. Ini tampilan dari desain buat yang ada unsur warna dari variasi warna biru, nama bahasa lainnya variasi dan warna biru tua, biru tua, kombinasi dominannya warna biru. Tulisan iPhone yang kami pakai Cyberpunk sama Tennis Newman. Ini di buat kami nanti akan menampilkan ruang kerja dari Prodi Informatika. Mungkin itu aja dari saya. Apakah ada yang kalau saya mau tambahin?
Malam, malam Bu, izin menambahkan. Jadi di sini saya mungkin bakal menambahkan informasi dari sebelumnya dari rekan saya. Jadi alasan tersendiri kami memilih warna warna biru sebagai warna utama kami itu alasan pertama kami karena kami kan di sini ngebahas tentang prodi informatika. Di mana prodi informatika ini bahkan cenderung lebih ke arah pelajaran teknologi. Dan seperti yang kalau kita lihat-lihat sering kita perhatiin, kalau teknologi ini sering divisualisasi dengan menggunakan gambar biru, dengan menggunakan warna biru. Selain alasan itu juga, mungkin kita bisa ngelihat dari logonya teknik informatika yang ada di Poli Batam, itu menggunakan warna biru. Jadi kami menggunakan warna biru karena warna biru itu beranggapan sebagai ciri khas dari prodi kami, agar prodi kami itu terlihat melalui warna. Kemudian Bu, selain dari alasan itu sendiri, kami menggunakan warna biru sama ungu. Kami menghubungin warna biru sama warna ungu itu kalau secara segi makna arti dan secara pencapaian emosional, kami ingin menunjukkan di mana warna biru itu kayak lebih dikenal pada zaman kuno itu warna biru itu dikenal dengan melambangkan langit dan air, di mana bisa diartikan sebuah warna keberuntungan. Selain sebagai keberuntungan, juga warna biru ini dikenal dengan memberikan kesan kepercayaan diri. Lalu untuk warna ungu sendiri, itu kan warna ungu ini dikenal dengan kayak warna keajaiban. Jadi dari warna itu kami ingin ingin menunjukkan sebuah konsep di mana kan sasaran kami ini orang-orang yang masih belum tahu arah tujuannya mau kemana. Jadi dari warna biru itu kami ingin memberikan kesan kepercayaan diri untuk mereka memilih prodi informatika, di mana prodi informatika nantinya ini bakal bisa memberikan keberuntungan, bakal ada keadaan di masa yang akan datang saat mereka masuk ke prodi informatika, Bu. Mungkin kalau dari saya sampai segitu saja. Mungkin dari teman lain ada yang ingin menambahkan? Ya, yuk dari teman yang lain atau mungkin dari tim yang lain. Bebas ya. Sudah cukup? Kayaknya udah Bu, itu aja. Oke. Pak Adam dulu deh, Pak. Pak Adam dulu kalau gitu. Nah ya, Pak Adam terima sambil kasih Bu. senyum-senyum. Ini slide-nya tadi Biar tetap aja slide-nya ditampilin dibiarin aja. aja. Nah, Oh, oke. dibiarin aja. Biarin aja slide-nya. Yang membuat. Oke, terima kasih Bu Eni. Untuk eh, alasan warna tadi ya, pemilihan warna sudah ada memiliki argumen yang baik sih menurut saya. Jadi ya untuk pemilihan warna ya oke, tinggal kalian menyesuaikan nanti bagaimana penerapannya. Udah ada kode warnanya juga. Mungkin nggak tahu nih, saya lupa ya apa ya. Prodi IF itu yang Tosca apa yang biru ya? Saya lupa. Kalian kalian udah cek belum? Ada kalau nggak salah. Ada ya Bu ya, Bu ini ya. Yang IF Tosca itu ya, ijo-ijo gitu dia. Iya, ada. Kemarin di Ah, kelas apa ya? Dia katanya udah lihat warnanya yang hijau toska. iya, Bener, Pak? jadi ada dua 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 warna logo di situ, ada untuk jurusan dan untuk prodi gitu. Nah, kalau kalian kan prodi informatika nih, nanti mungkin bisa ditanya ke yang bersangkutan atau kalian visitasi ke prodi informatika ini untuk logo prodinya yang hijau toska ini atau yang warna biru yang kalian pakai ini kayaknya itu saya ragu untuk saya juga juga masih lupa.
tolong kalian pastikan pemakaian warna, karena itu kayaknya pertimbangannya harus dimasukkan deh, karena itu kan warna visual identitasnya prodi ya. Nah, itu bisa kalian pertimbangkan untuk dimasukkan nantinya, yang nanti kalian kalian pastikan, entah kalian berkunjung ke prodi IF nanti, tanya ke dosen yang bersangkutan nanti, dipastikan itu apa yang warna Tosca itu atau yang warna biru untuk prodi. Oke, itu untuk warna. eh karena ini udah minggu ke-10 mau masuk ke-11 dan progresnya saya lihat ini masih terlalu mentah sih menurut saya untuk keseluruhan ya, karena kita udah masuk minggu-minggu akhir. Untuk teman-teman mungkin bisa dieksplor lagi layout, bentuk mood board yang bisa, karena ini ibaratnya apa ya, kayak kalian bikin di Microsoft Word terus kalian cuma nempel-nempelin gambar gitu loh. Jadi nggak ada, oke, visualnya udah ada, terus udah dikelompokkan, udah jelas juga nih ini kelompok yang modelnya, ini kelompok yang contoh posternya, saya nangkap itu, ini contoh ruangannya dan apa segala macam, udah banyak referensinya udah diterapkan sini, bagus. Cuma dari segi layout, segi visual secara keseluruhan mood board ini masih mentah gitu. Nah, mungkin PR teman-teman untuk lebih percepat progresnya, lebih eksplorasi lagi bentuk mood boardnya, kalian bisa cari sih referensi bentuk mood board itu di Pinterest banyak. Kalian cari keywordnya mood board design aja itu udah banyak tuh keluar contoh-contohnya. Jadi untuk bentuk mood board seperti ini nggak akan kami terima nih berdua bertiga sama Bu Eni dan Bu Anis gitu. Gitu Bu ya. Mungkin dilanjutin sama Bu Eni. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Adam. Ya, lagi-lagi Pak Adam udah ngerangkum ya sebenarnya. Eh, tapi supaya Ibu Eni terkesan bekerja, jadi harus mengomentari juga nih. Nanti Pak Adam protesnya dari tadi, saya terus yang ngoceh, Bu. Ibu Eni nggak ngoceh ya. Oke, supaya Ibu ngoceh, Pengalaman di kelas sebelumnya nih. ya, mempertegas lagi ya yang Pak Adam sampaikan, benar. Warnanya ini masih mentah. Istilahnya kayak gini teman-teman. Ketika kalian mentah itu bukan dalam artian mentah nggak matang ya, tapi bisa juga diartikan kayak gitu. Tapi mentah yang dimaksud itu adalah ketika kita melihat warna itu, em, kita tuh nggak semangat melihatnya. Warna-warna itu teman-teman, kenapa warna itu ada? Warna itu tuh dan ketika seseorang bisa, nih coba aja bandingin sama poster yang kalian cantumin di mood boardnya kalian, yang bagian sudut ini, Ibu kasih tanda dulu nih. Kelihatan nggak? Goresannya Ibu kelihatan di mood boardnya kalian? Kelihatan Bu. Kelihatan Nah, Bu, oke. kelihatan. Coba dibandingin kalian ngeliat warna yang ada di sini dengan kalian ngeliat warna yang ada di sini. Menggugah perasaannya kalian. Warna yang ini apa warna yang ini? Yang di atas apa di bawah? Di bawah Bu. Yang di bawah kan. Nah, Di karena bawah. oke, karena kalau mungkin Pak Adam ngelihat ini pasti ini warnanya lebih matang dibandingkan warna yang ini. Meskipun ini udah jadi ya, tapi kalau kita mencari referensi, biasanya referensi yang kita anggap itu terbaik dari semua referensi. Kalau kalian sering lihat portofolio, sebenarnya paling sering di apa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu mood board itu seperti portofolio.
Portofolio itu kan kumpulan karya-karya terbaik. Nah, kalau di mood board, kumpulan referensi-referensi terbaik yang kalian sudah temukan, kemudian kalian jadikan acuan. Ini nih petanya saya untuk menuju, misalnya menuju ke Jakarta. Saya harus lewat ini, lewat ini, lewat ini. Maka disimpanlah ke dalam sebuah eh, bundelan bukunya kalian. Mood board itu kayak gitu. Nah, itu untuk warna. Kalau sarannya Ibu sih, kalau kalian memilih warna yang terang atau warna, misalnya ini, jangan misal ding. Ini kan warnanya ada biru ya, biru muda, terus biru, Ibu lupa nama warnanya. Pokoknya ini ada biru yang agak gelap. Ini harusnya ada lagi nih biru yang lebih gelap lagi. Jangan warnanya terang semua. Kalau ini Ibu lihatnya warnanya terang semua. Jadi yang mana yang akan membuat ini kontras? Kalau kalian lihat ini yang tadi Ibu kasih tanda checklist, ini ada yang terang tapi ada yang gelap. Coba aja kalian bayangin, kalian nulis di di warna ini dengan warna yang terang juga, kelihatan nggak tulisannya? Enggak kan? Nggak kelihatan. Sementara salah satu prinsip desain itu kan harus jelas, kontras. Tapi memang kami menyadari bahwa untuk mendapatkan perpaduan itu adalah bukan hal yang langsung simsalabim kalian dapat, enggak. Makanya teman-teman kami selalu menyarankan apa yang kami sampaikan di kelas ini tuh hanya secuil dari apa yang harus. Kalau ada yang bertanya kok ada sih teman-temannya yang ikut kelas dari A sampai selesai, tapi pemahamannya lebih rendah dibandingkan yang kadang-kadang aja masuk. Karena mungkin saja eksekusinya beda, teman-teman. Ada yang hadirnya sepotong-sepotong, tapi dia memaksimalkan itu, dia mempraktekkan apa yang mereka dapatkan. Tapi yang selalu ikut, dia cuma dengerin aja. Beda. Jadi apa yang kalian dengarkan itu cuma 25% yang masuk, teman-teman. Maksudnya yang kalian dapatkan di kelas kami itu cuma 25%. Selebihnya diimprove dengan training atau latihan-latihannya kalian di luar kelas ini seperti yang tadi Pak Adam bilang, banyak-banyak mengeksplorasi. Apalagi ini layoutnya ya. Sebenarnya kasarnya itu pengen bilang kayak gini sih. Anak SMA pun bisa ngebuat yang kayak gini, melebihi ini pun bisa teman-teman. Di tengah-tengah banyaknya aplikasi dan banyaknya wadah yang bisa kalian pergunakan, itu apa ya, bisa dibilang memang kurang eksplorasi aja sih kalian. Kalau media menurut Ibu sangat banyak. Kalian pakai PPT aja bisa lebih bagus dari ini loh. Ini kayak misalnya fontnya itu bisa di PPT. Kalau ada yang sering pakai Canva, Ibu tuh sebenarnya kalau disuruh memilih dari segi kecanggihan dan dari segi fasilitasi shortcut lebih enak di PPT dibandingkan Canva. Canva kalau kita mau gradasi tulisan warnanya tuh nggak bisa. Dia palingan pasti ini apa sih itu istilahnya padam, dia polos-polos aja warnanya. Dia Iya, nggak bisa flat. gradasi. Ya Flat. flat, warnanya flat aja. Kita nggak bisa gradasi. Kalau di Canva, tapi kalau di PPT tuh bisa. Jadi kalau kalian benar-benar memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PPT, bisa melebihi dari layout layout yang sekarang ini. Layout ini kalau dari efektivitasnya efektif, tapi apa yang membuat desain komunikasi visual itu berbeda dengan presentasi yang lainnya adalah karena tidak hanya memperhatikan konten, tapi memperhatikan keindahannya, memperhatikan tata letak yang lebih rapi, tapi ada seninya gitu. Itu yang membedakan. Kalau kalian mau presentasi yang flat-flat aja nggak apa-apa sih kalau di ini di mata kuliah yang lain, karena mereka nggak ada unsur-unsur seninya. Tapi bedanya kita komunikasi visual karena kita
desain. Jadi ya cobalah untuk mencerminkan desain itu sendiri. Dan cobalah untuk memanfaatkan mata kuliah ini sebagai ajang kalian mengeksplorasi trial error dibandingkan nggak mencoba sama sekali. Gitu ya. Ini Ibu nggak bilang jelek ya, tapi Ibu merasa kalian belum maksimal dalam mengeksplorasi layout gitu ya. Ini Ibu tandain ya, pekan depan Ibu nggak mau lihat layout kayak gini lagi sama Pak Adam sama Ibu Anis. Ya. Itu untuk eh, layout terus iya, ini timnya siapa lagi timnya? Dava, Rafis, Evi, Rozi, sama Safira ya. Sering lihat Pinterest gak? Bisa Ibu dapat respon dulu? Kurang ya? Tapi tahu Nah, nggak Pinterest? iya, tapi Itu pernah buka tahu dulu Pinterest. nggak? Nah, tahu, oke. Tahu. Nah, Oke. hmm, Sekarang coba sekarang buka Pinterest, coba kalian searching yang tadi Pak Adam bilang searching mood board. Itu banyak banget teman-teman variasi layout yang di ini apa? Diterapin di layoutnya kalian. Dan seingatnya ibu tuh pernah ngebagiin model-model layout yang bisa kalian terapin. Bisa diagonal, bisa simetris, bisa asimetris. Itu sebenarnya kalian menerapkan atau cuman lewat aja gitu. Ini saya curiga nih, Pak. Gitu ya, untuk tim ini kita apresiasi karena berani untuk langsung presentasi tanpa ada drama-drama larut-larut. Jadi tolong dicatat notes-notes yang tadi Ibu sampaikan dengan Pak Adam. Pekan depan kita pokoknya nggak mau lihat ini lagi warnanya, pilihan warnanya udah oke, tapi kalau Ibu ada warna yang sama tonnya itu tapi harus lebih kuat. Coba di ini dulu apa? Di warna ini aja sih juga Ibu nggak ini ya apa? Kayak kue aja gitu kalau kalian pakai warna ini pink ke peach peachan itu Hmm, gimana nih Pak Adam? Pak Adam kayaknya lebih lebih tinggi nih rasanya. Kalau Ibu ngerasa kayak ini semua warna terang, nggak ada warna core yang bisa menguatkan ini tuh warnanya matang gitu, seperti yang tadi Pak Adam sampaikan. Gitu iya, ya. betul. Kayaknya yang itu paling bawah saya nangkapnya itu memang warna netralnya sih, Bu. Kayak di kelas ini udah saya sampein Ini warna menghindari, netral tapi yang Ibu lihat dari layar ya Pak, itu ya kayak warna masih pink. masih agak pink. Kayaknya minggu lalu di kelas ini ya sih saya kasih tahu kalau hindari putihnya yang mentok sama hitamnya yang mentok kalau nggak salah di sini. Jadi mereka udah bagus buat nyari warna netral yang agak abu-abu. Cuma ini masih agak peach, bener sih. Jadi jangan-jangan kalau untuk mencari warna netral, saya sarankan jangan cari yang ada tercampur warna lain gitu. Kayak abu-abu terang aja dia. Kayak apa namanya gradasi hitam tapi lebih ke abu-abu terang. Jadi nggak kecampur sama warna lain. Dia dia netral aja gitu. Tapi udah saya nangkep sih kalau kalau ini buat warna netralnya. Dan benar juga tadi untuk warna warna yang kuatnya itu masih masih belum karena memang pemakaian warna analogus sih. Jadi kalau kalau warna analogus itu ya karakternya seperti itu. Pembagian warnanya sama rata karena dia warna yang berdekatan. Nah, balik lagi mungkin kalian tonnya jadi kalian mencarinya boleh warna analogus tapi nanti kalian olah lagi nih. Salah satu ton warna ada yang lebih dikuatkan lagi atau lebih diterangkan lagi gitu. Jadi nggak ambil plek gitu aja saat kalian mencari warna itu. Gitu sih cara solusi dari saya mungkin buat kelompok ini selain visualnya tadi ya. Coba-coba buka Pinterest lah. Sering-sering buka Pinterest. Iya, bener Pak. Ini dipilih aja yang mana yang mau dikuatin warnanya gitu. Betul, tinggal Tonnya. dipilih aja. Untuk warna oke Pilih aman salah sih satu. sebenarnya. Heeh.
Ini ingat ya catatannya Pak Adam sama Ibu Eni, jangan sampai besok pekan depan nih jadinya berubah 100% nih Pak. Nggak selesai-selesai nih mood Nah, boardnya ya ini sampai jangan ya, ending. betul. Ah, Tapi ini iya kayaknya dan kalau saya lihat ya mulai aja belum ini, Bu. Jadi ya karena masih polos putih gitu ya. Kalau minggu depan ada progres ya pasti terlihat seperti dirombak dari awal karena memang iya, polos sepolos itu. iya benar Pak. Maksud saya ini sih Pak apa warnanya jangan sampai diganti 100%. Oh ya, ya betul. Kalau layout, Warnanya layout ya kita sangat mengharapkan perubahan yang signifikan ya dari layout. harus. Ya, sama ini Pak Adam, apa mungkin bisa ditanya nih dari presentasi ini yang bisa kategori udah menerapkan prinsip Gestalt yang mana nih Pak? Nah, oh ya gitu. Kita Siapa lihat tadi? mereka paham apa Dava, enggak nih? timnya Ayo, Dava tadi ya. Pak Adam Ah, bagi-bagi poin teman-teman yang bisa dapat. Nih betul udah yang ngejawab standby ntar nih, dapat catat. poin. Gimana? Ayo, Dari penjelasan saya tadi deh untuk Gestalt figure groundnya gimana? Menurut kalian diterapkannya di mana di sini? Sebenarnya sederhana sih, banget dari layout kalian ini jawabannya. Oke, timnya tadi siapa tadi itu? Dava, terus saya nggak ingat lagi namanya. Oke, ada yang bisa jawab? Kalau halo Mak, Iya, iya, silakan. mungkin kalau dari yang saya tangkap dari Hmm. background putih, kan backgroundnya putih, Ah, gambarnya itu udah betul. berwarna jadi dia menonjolkan gambar-gambar visual yang ada di dalam background. Oke, sip. Ada lagi dari tim ini atau tim lain? Oke, nggak ada. Oke, betul. Evi tadi ya. Eh, karena memang ya ini karena layoutnya sederhana sih, backgroundnya putih. eh, Elemen apapun akan terlihat jelas di sini. Nah, jadi teman-teman itu contoh paling sederhana dari penerapan Gestalt ini ya ini tadi. Bagaimana kita bisa memisahkan antara background dan elemen itu terlihat dengan jelas dan sampai pada mata pembaca gitu. Oke, mantap Evi. Terima kasih. Boleh di take down, kita lanjut ke kelompok selanjutnya aja. Terima kasih untuk tim ini udah presentasi. Sip, siapa lagi nih? Presentasi sebelum ditunjuk. Yang belum ya ya. diutamakan yang belum. Ini yang belum masih ada RKS dan RPL. Ayo, siapa dari RKS dan RPL yang mau lebih duluan? Kita selesaiin malam ini ya Pak untuk yang belum presentasi dari pekan lalu. Ya, boleh Bu. Nah, sisa dua tuh. Mana yang mau Ini yang duluan? RKS, iya Pak. Kelompok saya aja, RKS Bu. itu ada Oke, Nicholas. Boleh. gimana Pak? Kelompok saya, Bu. Oke oke. Mana Nicholas tuh? dari kelompok tim apa? Oke, Nicholas Prodi ini TRPL nih Pak. TRPL. Oke, sip. Mantap, lanjut. PBNU. Iya. Ini Bu jadi senyum-senyum nih lihat nih. Ini kontrasnya bagus nih kelihatan sekilas. Nicholas sudah senyum-senyum Pak. Saya juga, Bu. Lihatnya. Ya, silakan. Ini Ah, nama sendiri aja nih. Nama anggota timnya gak ada. Ini Nicholas kayak sendiri solo yang kerja. karir deh. Solo Solo karir ya. karir ya kamu ya. Ayo jujur. Nih Atau teman-temannya nggak tandain nih kerja. Pak. enggak, Bu, Ini enggak, ku Bu. Enggak, Bu. tandain ini. Enggak, Bu, enggak, Bu. Oh, enggak. Kelompok, Oke, Bu. oke. Sepertinya karena Nicholas yang ini ya, Nicholas yang penyusun mood board ya. Iya, Bu. Oke, Oke, oke. lanjut deh, Lanjut, lanjut, lanjut. lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nicholas Waalaikumsalam. Sanjaya. Saya dari
kelompok teknik rekayasa perangkat lunak akan melakukan presentasi tentang mood board saya. Untuk font yang kami pakai yaitu Montserrat ya Bu. Untuk alasan yang jelasnya mungkin dari pemilihan apa font-font dari semua font mungkin ini yang lebih cocok di mata saya ya Bu. Dan untuk gambar yang pertama dan gambar yang kedua saya mengambil referensi dari Pinterest Classroom. Dan untuk gambar yang ketiga dan keempat, saya mengambil referensi dari web menggunakan kata kunci Politeknik Negeri Batam. Untuk alasannya mungkin yang pasti mungkin kami bakal untuk konsepnya mengiklankan prodi teknik rekayasa perangkat lunak yang mana mungkin kami harus pastinya menggunakan background dari Politeknik Negeri Batam. Dan untuk gambar yang ketiga, saya menggunakan gambar presenter di sini. Mungkin nanti di konsep kami, di videonya kami menggunakan tokoh atau presenter gitu, Bu. Dan untuk color paletnya, yang pertama ada warna putih. Kenapa saya pilih warna putih? Karena putih warnanya lebih ke cenderung ke netral ya, Bu. Dan juga warna hitam juga melambangkan warna netral. Dan untuk yang warna biru melambangkan ketenangan dan kepercayaan ya, Bu. Dan untuk warna merah ke lebih ke kepercayaan diri, Bu. Dan untuk yang warna oranye lebih ke keberanian dan kreativitas, Bu. Dan untuk alasan-alasan dari saya memilih warna ini mungkin lebih ke saya memilihnya dari warna-warna basic ya, Bu, yang lebih bisa diterima dengan banyak orang. Sekian dari presentasi saya, Bu. Ada yang ada feedback mungkin, Bu. Oke, gimana Pak Adam? Duluan aja Pak. Yang Sip, terima kasih ya Bu. Oke, eh, mulai dari mana dulu ya? Dari warna dulu ya. Kita fokus ke warna. Untuk warna itu tadi yang seperti yang saya sebut tadi untuk warna netralnya untuk putih dan hitam, tolong dihindari untuk kode warna yang FF dan 00 itu. Kalau di color picker itu dia di mentok, warna mentok ya istilahnya warna mentok. Warna putih itu mentok atas dan warna hitam itu mentok bawah. Jadi agak untuk warna putih diturunkan dikit aja. Jadi nggak terlalu ambil warna yang paling sudut gitu. Ngerti kan Nicholas ya? Udah pernah ngatur warna, tahu kan? Saya ngerti, takutnya Pak. nggak ngerti. Ah ya oke. Untuk warnanya saya memang dari saran Bapak memang saya sudah dengar dari presentasi sebelumnya, tapi karena kami belum merevisi, kami harus mengulang konsep kami, jadi belum banyak revisi, Pak, kami. Jadi masih mood board yang sebelumnya ini, Pak. Oke, jadi oke. Jadi nanti akan berubah total nih ya? Apa Mungkin gimana? banyak yang dirubah nanti, Pak. Karena Oh, mungkin oke. sinopsis sama premisnya kan berubah nanti, Pak. Untuk cerita dari konsep video kami. Oke, sip kalau gitu. Itu nanti sistem apa? Teknisnya nanti saya serahkan ke Bu Eni kalau yang itu, karena nanti akan membahas media juga, video dan media cetak. Ini berarti masih ada yang belum belum tersampaikan kayaknya. Nanti itu ke Bu Eni, saya akan fokus ke warna. Oke, kalau udah paham soal yang warna netral itu, oke kita pindah ke warna primer yang digunakan di dalam mood board ini. Sama kasusnya sih kayak eh, tim sebelumnya, kayaknya ini warnanya masih sama kuat semua nih, masih sama kuat.
Terus juga bisa nanti Nicholas pilih, kalau saran dari saya pilih salah satu yang akan dikuatkan. Terus warna lainnya bisa disaturasinya bisa diturunkan, bisa di agak eh, terangkan sedikit atau bisa agak gelapkan sedikit. Nanti itu dieksplor lagi penggunaan warnanya karena ini masih masih sama kuat dan nanti penerapannya akan bingung dan nggak sinkron gitu karena tiga warna yang berbeda ini berpotensi akan membuat desainnya nanti itu berpengaruh ke desainnya nanti malah nggak nyatu, prinsip unity-nya nggak tersampai nih. Kayaknya kalian udah belajar juga prinsip desain sih seharusnya. Prinsip unity yang nggak akan tercapai kalau tiga warna ini masih sama kuat. Karena ini warna primer yang sama-sama yang berbeda sama sekali berbeda, bukan warna turunan. Nah, itu. Itu pertama untuk warna. Dan tadi saya dengar untuk pemilihan font eh coba coba ulang lagi. Kenapa memilih font ini? Karena menurut saya font ini lebih enak dilihat dari font yang lain, Pak. Oke, dari font yang lain. Font ada banyak loh di dunia ini. Ada berapa ratus ribu font. Kamu gimana meneliti ya kalau ini lebih enak dilihat dari yang lain? Kalau memiliki duduk, Nah, itu alasan itu cari argumen yang lebih tepat ya. Bisa dari apa namanya sifat font itu sendiri, bisa dari makna font itu sendiri. Font juga memiliki makna, nggak cuma warna yang punya makna dan sifat ya. Nah, jadi kalau kalau di kelas bilang tadi dengar sesuai seleranya karena dia suka font ini. Nah, untuk teman-teman ini nggak cuma buat tim Nicholas ini, karena kita di ranah akademik ya. Nah, tolong dihindari subjektivitas seperti itu. Tolong dihindari kata-kata saat presentasi, saya memilih ini karena sesuai selera saya memilih ini karena saya suka, saya memilih ini karena tim kami, sesuai dengan moto tim kami, gitu-gitu. Nah, hindari mulai dari sekarang, perbaiki mindset itu. Karena apa? Pertama, eh, nantinya nih, saya tanya sama Nicholas juga, kita mendesain media promosi itu buat kita atau buat target audiensnya? untuk audiens ya, Pak. Oke, betul. Nah, jadi eh kalau kita memilih font, audiens yang ikut selera kita atau kita yang ikut selera audiens? Eh, kita yang ikut selera Nah, audiens, oke. Pak. Oke, udah jelas ya, udah paham ya. Nah, itu Harus, Pak. nggak apa-apa, namanya proses belajar. Mindsetnya nanti diperbaiki lagi, diganti, karena kita ranahnya media promosi, jadi kita harus tahu dulu nih target audiens kita siapa, selera mereka bagaimana. Itu bisa bisa di sumbernya banyak kok, bisa di searching di internet. Terus sifat-sifat font itu juga banyak, jurnal, artikel segala macam bisa dengan mudah kita dapatkan sekarang. Nah, terus juga di moodboard ini saya belum lihat nih logo-logo yang dimasukin apa, dari prodi apa, judulnya juga. Itu tuh teknis nantinya karena ini juga mau di revisi lagi kan. Mungkin kita tunggu progresnya minggu depan. Oke, dari saya itu aja sip. Makasih Nicholas ya. Balik ke Bu Eni. Silakan Bu. Terima kasih, Pak, feedbacknya. Ya, thank you Pak Adam. Ya, Pak Adam udah nyampein saran-sarannya ya yang bekerja. Itu lagi. Ibu nambahin aja deh. Eh, ini Bu, nanya dulu nih ke Nicholas. Nicholas hadir terus kan ya? Iya, Bu. Pekan-pekan sebelumnya itu menuju ATS, Ibu ini sama Ibu Ani sebelum Pak Adam hadir di dunia ini maksudnya di kelas ini itu
Ani sudah menyampaikan kalau yang fokus mood board-nya itu video harus difokuskan ke flyer ataupun poster atau lebih ininya lagi tuh ke media cetak gitu. Tapi sampai sekarang ini teman-teman masih kebanyakan mengacu ke video. Dan Ibu kemarin juga dapat arahan dari Ibu Anis ya Pak Adam ya. Ya, Disampaikan betul. di kelas lain kalau pada akhirnya kita menyimpulkan kayak gini, video itu kalian boleh boleh memasukkan unsur-unsur video ke dalam mood board-nya sebagai media pembelajaran kalian untuk next semester. Tapi karena semester selanjutnya itu yang paling dekat adalah semester 2. Kemudian video itu bukan tujuan yang paling dekat dari semester-semester yang lainnya, maka kita fokuskan ke media cetak karena di semester 2 itu kalian sudah harus ada hasil media cetaknya gitu. Dan di semester ini bekalnya kalian untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya mood board yang akan kalian terapkan di semester 2 itu. Nangkep nggak, Nicole? Nangkep, Bu. Terus apa kendalanya kenapa sampai detik ini tuh kalian masih pakai video sasarannya? Eh, Kalau itu sih, Ibu cuman ibu bukan cuma nanya ke Nicole ya, tapi teman-temannya Nicole yang lain ini ibu tunggu nih jawabannya. Karena untuk mood board, it's okay. Nicole yang punya job desk untuk menyusun mood board sebagai PIC ya, mood board. Tapi bukan berarti bahwa cuma Nicole aja nih yang plug in ke mood boardnya, tapi ini ada Ilham, ada Anissa, ada Alung Satrio, terus ada Ginting, ada Ananta. Ini 5 orang lainnya itu punya kontribusi yang besar supaya bisa jadi mood board-nya loh. Harus ada datanya seperti yang tadi Pak Adam sampaikan. Harus ada identity. Itu semua itu berasal dari riset, dari penelitiannya kalian. Penelitian kecil-kecilan lah istilahnya. Tanya jawab itu juga termasuk penelitian, termasuk mencari data dan lain sebagainya. Ini Ibu tanya dulu deh ke Nicole dan teman-teman yang lain. Dijawab dulu. Oke, Ibu ulang kalau pertanyaannya. Pertanyaannya nangkep kan? Pertanyaannya Ibu ditangkap? ya, Bu. Oke, silahkan dijawab dulu. Untuk itu memang kami lebih fokusnya ke video sih, Bu. Pertanyaannya Ibu tadi, apa kendalanya kalian sampai saat ini tuh masih mengarah ke video, sementara kami tuh sudah mengarahkan untuk fokus ke media cetak. Karena gini, eh, media cetak itu lebih gampang loh dibandingkan video. Video bisa bertahun-tahun itu nggak selesai. Percaya deh sama Ibu, tanya aja Pak Adam. Apalagi kalau ini videonya video apa, company profile atau gimana Company profile, Bu. jenisnya? Apalagi company profile. Masya Allah, Masya Allah. Itu dulu ya, maksudnya coba dipikir-pikir dulu, kenapa sih kalian itu sangat-sangat ini apa sangat-sangat tidak bisa bergeser dari membuat video, padahal ada tugas yang lebih gampang yang kalian itu bisa kerjakan lebih cepat. Apa kendalanya? Ini Ibu pengen dengar suaranya Ilham. Ini Ilham yang jadi ketua kelasnya kalian kan? Iya, Mana Bu. Ilham? Ilham Ya, Bu. munculkan batang hidungmu Ilham. Jawab pertanyaannya Ibu. Boleh diulang, Bu, pertanyaannya? Pertanyaan Ibu, apa kesulitan kalian sehingga fokusnya kalian itu masih ke video sampai presentasi terakhir ini? Hmm.
Karena kami dari kemarin itu fokusnya ke video, Bu. Jadi kami terlalu teralih pikirannya ke video, Bu. Jadi untuk yang media cetaknya itu kami alihkan dulu. Begitu, Bu. Tapi kan Ibu juga udah kesampein arahannya dari kemarin. 2 pekan sebelum ATS loh Ibu udah sampein bareng Ibu Anis. Gimana Ilham? Ini Ibu nggak pindah ya kalau kalian nggak bisa jawab. Ya, Bu. Mungkin kami kemarin belum ingat, Bu. Terlupakan gitu, Bu. Jadi kami masih fokus di bagian video. Oke, ini banyak saksi ya yang dengar kalian ya. Kalau sekarang udah ingat ya, udah bisa mengingat. Jadi ini Ibu nggak bisa tahan. Aduh, Ilham, Ilham. Tapi Ilham sehat-sehat saja Kak Ilham. Sehat, Bu, sehat. Sehat ya, karena Ibu ngerasa Ibu cari-cari Ilham nih. Biasanya Ilham tuh nanyain Ibu, Bu, ada kelas ke malam ini dan lain sebagainya. Tapi Oh, 3 pekan terakhir kayaknya Ilham nggak pernah nanya ya. Ibu itu kangen tuh, karena Bu Eni kangen. HP saya kemarin rusak, Bu. Ini baru selesai dibetulin. Oke, Jadi hari ini saya baru bisa aktif lagi, Bu. Begitu. oke. Kalau gitu Ibu nggak perlu kasih komentar yang lain lagi. Itu dulu deh. Fokusin ke media cetak. Ibu nggak mau lihat lagi nih. Gede banget lagi ditulis sama Nicole. Referensi video. Ini apa maksudnya penekanan referensi videonya gitu? Apa yang membedakan referensi video ini dengan color palette, terus toko presenter, latar belakang? Apa perbedaannya? Ini ada prinsip gestalnya nih yang tadi Gestalt, Bu. Iya. Udah Pak menerapkan Adam gestalt sampai mereka ini. berarti. Mereka berarti memang fokus ke video nih. Videonya paling gede nih. Kita kita disuruh Iya, ngeliat sampai kami mau videonya bikin paling video gede, Pak. gitu. Ya ampun. Ya. Nah itu. Tapi Gitu ya, bagus sudah bisa teman-teman. menerapkan prinsip gestalt tuh. Iya, tapi udah bisa eh, ini secara tidak sadar ya mereka sudah menerapkan, Pak. Tapi ini Hmm. Pak, apa kalau saya mengapresiasi banget penggunaan warna font di presentasinya karena apa ya, kalau tadi ada temannya masih kurang mateng, ini menurut Ibu, kalau dari kacamata Ibu, ini mateng warnanya karena dari eh, gelap dia kontras ke yang terang. Jadi ada yang memang fungsinya cuma jadi background aja, yang lain itu bisa lebih kelihatan kalau oh, kita pengen baca mood board, referensi video, color palette, toko presenter. Posisi Montserratnya Ibu nggak tahu ya kenapa kalian miringin kayak gini. Terus ini font Montserrat, kita nggak tahu ini tuh, oh Montserrat itu fontnya. Kalau kalian memberikan, ini ujungnya Ibu ngomentar ya. Kalau kalian memberikan keterangan tanda panah untuk elemen-elemen yang lain, font ini harusnya ada juga nih keterangannya. Karena font ini juga elemen dalam mood board-nya kalian. Gitu ya, Nicole dan Ilham dan teman-teman yang lain. Tolong dicatat baik-baik. Tapi Ibu apresiasi ya penggunaan warna dalam presentasinya ini udah, kalau Ibu suka sih. Ibu subjektif karena mau muji nih kelas ini, tim ini. Tapi kalau dari kacamatanya Pak Adam gimana Pak? Ayo dong apresiasi dikit untuk ini, untuk tim ini Iya. Pak. Ya betul kita apresiasi kok Itu Pak untuk Adam udah apa pasrah banget pemilihan tuh teman-teman. warnanya. Enggak karena saya nunggu progresnya karena ini kan katanya tadi mau diganti gitu. Jadi saya nggak terlalu komen yang ini. Kita fokuskan nanti minggu depan itu harus udah ada progresnya karena kita udah masuk minggu berapa? Minggu depan 11 12. Iya. Sebentar lagi Dikit lagi ujian. kita udah semester akhir Pak. Bentar lagi kalian semester 2. Oh, bentar lagi wisuda kalian. Iya, dikit lagi, Oh, belum sisa ya? 3 tahun lagi. Nah, bentar lagi Oke, wisudanya nggak kerasa. iya. Oke Pak, ya kalau dari warna tadi Oke. udah disampaikan sama Pak Adam dan Ibu juga ngelihat sekilas warnanya ini kayak warna primer semua,
Warna orange-nya Ya, aja ini yang kasih beda. Kalau warna biru sama merah itu ini lebih terang lagi dikit Ibu udah bilangin ini tuh warna primer semua. Udah ada warna netral hitam sama putih lagi. Udah warna primer lah pokoknya nih. Iya, itu deh kalau warna tadi udah disampaikan sama Pak Adam, Ibu juga udah nambahin dikit. Dan terakhir itu intinya Ibu seneng ngelihat warna yang diterapin pada saat kalian ini presentasi, tapi warna yang akan digunakan di eh, poster masih perlu diasah lagi ya seperti tadi sarannya Pak Adam. Oke, thank you Nicole dan teman-teman yang lain, Ilham, timnya Ilham. Yang lain Ibu masih tunggu keaktifannya ya, timnya Nicole sama Ilham ya. Jangan karena cuma Nicole yang jadi eh, job desk-nya menyusun mood board, ya Nicole aja di sini yang ini, yang ngomong dan menjelaskan lain-lainnya. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, Ayo, Bu. silahkan di take down. Thank Bu. you. Kita lanjut ke tim selanjutnya. Ini sisa waktu kita sisa 10 menit nih. Ayo, mana tim yang lain? Itu RKS. Mana RKS? Timnya Nora, Ilham, terus siapa nih? Samosir. Timnya Hanif dan timnya siapa nih panggilannya? Rahmadani, Rahma. Silahkan. Kalau udah kelihatan udah. udah. Sudah kelihatan. Selamat malam Ibu, Pak. Saya mohon maaf nih nggak bisa on cam soalnya jaringannya agak sedikit. Sorry, mic-nya juga kurang kedengeran tuh. Ya, dicoba digedein lagi volumenya supaya mic-nya lebih sensitif. Sudah terjelas belum Bu suaranya? Oke, Masih belum. Ya, lumayan. Gimana Pak Adam? lanjut. Iya, oke, lanjut. Uh, Perkenalan, saya Ilham Kurniawan. Saya di sini selaku pembuat sama uh, perwakilan media promosi rekayasa keamanan cyber ingin menjelaskan warna moodboard. Saya di sini memakai 4 warna dominan di moodboard saya, warna abu-abu, hitam, coklat, dan ungu. Kenapa saya memilih 4 warna tersebut? Karena warna yang lebih dominan warna 4 warna ini. Saya memilih warna abu-abu dan hitam karena menurut saya warna hitam itu warna dengan keamanan Bu di teknologi rekayasa ini, dengan arti teknologi dan profesional. Nah, yang menciptakan pesan di bodi RKS ini itu menciptakan pesan keamanan dan serius. Untuk warna coklat sendiri, kami mengambil warna coklat dalam prodi rekayasa keamanan ini. Uh, Kami arti warna coklat itu di sini tuh seperti ketahanan seperti layaknya tanah. Untuk warna ungu sendiri, untuk warna sendiri itu warna hidup untuk seperti warna-warna kreatif. Suaranya bisa lebih digedein lagi nggak Ilham? Sorry Bu. Ibu udah hampir 100% ini speakernya nggak kedengeran. Serius deh. Sama, Bu, Coba sama. dideketin lagi mulutnya dengan speaker apa atau mic-nya Ah, gitu. tes. Apa udah Bu? Ya, ini lumayan nih. Oke. Aman, Bu. Untuk warna ungu sendiri, kami menekankan untuk warna hidup seperti warna-warna kreativitas, kecerdasan dan kemewahan dalam dalam prodi rekayasa keamanan cyber ini. Kesannya itu untuk inovasi dan kecerdasan atau masih ruang itulah. Makanya kami menggunakan warna ungu biar ada inovasi dalam kecerdasan tersebut di dalam prodi rekayasa tersebut sebagai elemen desain. Untuk warna segitu aja sih Bu. Apa ada perlu tambahan Bu?
Ya, Ibu sih yang mau nanya, apakah temannya Ilham ada tambahan? Karena ini presentasinya kalian ini. Udah nggak ada tambahan? Gak ada sih Bu, cukup kayaknya. Oke, silahkan Pak Adam dieksekusi. Nih, Pak Adam dapat giliran pertama loh. Silahkan Iya, Pak. oke sip. Terima kasih Bu Eni. Oke, mungkin sama sebelumnya saya komentari warnanya dulu. Untuk kayaknya secara keseluruhan tim-tim di kelas ini udah oke cara penyampaian argumen pemilihan warnanya. Terus untuk tim ini saya lihat saran saya mungkin yang warna abu-abu bisa diterangin dikit lagi karena dari keempat warna yang kalian pakai ini saya takutnya nanti untuk warna highlight atau warna terangnya itu malah nggak ada sama sekali gitu. Ini masih warna gelap dan hangat semua kan. Jadi saran saya bisa warna abu-abunya di warna abu-abu terang aja. Karena kalau ini masih terlalu gelap, nanti kesannya malah eh, malah nggak kelihatan, malah nggak kontras jadinya kan. Nah, gitu. Terus yang kedua untuk layout dan referensi, eh seperti yang saya singgung tadi, kayaknya pengelompokannya, groupingnya itu masih masih apa namanya masih masih belum belum ada pengelompokan khusus, masih kacau gitulah. Kayak contohnya itu di gambar yang di atas, di tengahnya ada gambar ruangan kelas, tapi di kiri kanannya itu kayak ilustrasi cyber security dan ada gambar-gambar Windows yang dikendalikan. Terus tapi di bawahnya lagi di tengahnya gambar gedung, terus kanannya malah ada gambar ilustrasi, terus kirinya malah gambar layar. Itu alurnya masih belum kelihatan, pengelompokan referensinya masih belum ada. Itu kayak kita nggak tahu nih mau ini sebagai apa gitu. Ini mau ditunjukin gimana gitu. Terus juga jumlah referensinya saya minta ditambahin lagi ya referensi, entah referensi gedung, referensi poster atau referensi apa yang akan kalian sampaikan di media promosi nantinya. Nah, terus untuk secara keseluruhan juga sama seperti kelompok pertama sih kayaknya tolong dieksplor lagi. Untuk pemakaian background, warna, dan layout, tolong dicari referensi, nanti bisa pakai prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi lihat aja sebanyak-banyaknya referensi di Pinterest, bisa kalian tiru atau ambil beberapa layout, mungkin pemakaian layoutnya bagaimana, pengelompokan elemennya bagaimana. Tapi untuk secara dasar saya lihat tim ini udah ya lumayan lah untuk pengelompokannya. Terus malah ini keseimbangannya malah jadi masalah. Jadi yang di sisi sebelah kiri itu sangat penuh, terus tiba-tiba sisi kanannya kosong melompong gitu, cuma ada tulisan Alkemi dan Montserrat tadi. Nah, jangan-jangan Montserratnya juga karena selera nih pemilihannya nih, sama kayak kelompok tadi. Nah, itu. Terus juga sama kayak yang tambahan Bu Eni tadi, eh yang di kelompok sebelumnya, itu Alkemi dan Montserrat itu juga perlu perlu dijelaskan kalau itu sih sebenarnya. Keterangan sedikit aja nggak apa-apa. Terus ya itu sih secara secara umumnya masih perlu dieksplor lagi soal layout dan alur pengelompokan elemen-elemennya. Gitu ya, Ilham dan teman-temannya. Silakan Bu. Oke, Pak Adam, thank you. Ini Pak Adam kayaknya Ya, udah ngantuk banget. Wah, Waktu parah kita Bu. tersisa 2 menit. Jadi karena tersisa 2 menit, Ibu nggak mau berkomentar.
Kayaknya gak usah berkomentar ya. Karena Gak udah usah, Bu. disampaikan sama Pak Adam dan iya kita udah nyampein dari pekan-pekan sebelumnya. Banyak sebenarnya saran-saran yang sudah berulang teman-teman dan kita belum lihat progresnya itu udah di mana. Tapi karena kita fokusnya ke warna dulu, pekan depan kita eksekusi sudah elemen yang lain ya Pak. Pokoknya udah Betul. keseluruhan deh. Jadi harapannya teman-teman sudah fiksasi warna dan yap, untuk warnanya tadi sekilas Ibu dengar dengan susah payah menaikkan volume dan meminta ilham untuk menaikkan oktavnya juga. Sedikit banyaknya sudah mewakili, tapi kembali lagi teman-teman jangan lupa karakter yang kalian angkat itu misalnya kayak tadi kalau nggak salah dengar ya, Ibu dengarnya ini karena ada kesan mewah ya kalau nggak salah. Ada kesan mewahnya itu hubungannya dengan rekayasa keamanan cyber itu apa? Itu yang perlu dikaitkan, teman-teman. Apa hubungannya, apa hubungannya. Jangan sampai cuma di PHP. Jadi harus jelas hubungannya ya. Baik, Jadi bukan cuma hubungannya kalian dengan teman dekatnya kalian yang harus jelas, tapi ya hubungan antara tugas-tugasnya kalian ini juga harus jelas gitu hubungannya. Kalau warna Ibu udah ini sih Ibu kalau lihat ini Ibu kalau lihat bagian ini, Ibu bisa bayangin perpaduannya ini. Kalau lihat ini. Jadi so far udah oke. Sisa yang Ibu bilang dikuatin lagi alasannya dengan apa hubungannya dengan prodi yang akan kalian promosikan. Karena pasti ujung-ujungnya pas kalian seminar hasil pelaporan dan lain-lainnya satu bundel itu pasti ujung-ujungnya akan ditanya ini warnanya beneran nggak sih bakalan diterapin. Kalau pengujinya kalian sudah nanyain kayak gitu berarti di gambaran mood boardnya kalian itu belum kita tahu nih ini nanti arahnya akan kayak gimana. Tapi kalau yang ditanyain hubungan warnanya apa itu kalian masih bisa bernafas lega karena berarti mereka penasaran apa hubungannya. Tapi kalau eh, menanyakan ini nanti kira-kira kalian udah bayangin belum sih penggunaan warnanya? Berarti di mood boardnya kalian itu belum cukup menggambarkan penerapan warnanya gitu. Itu yang perlu kalian tandain. Kalau komentarnya udah kayak gitu ya berarti kita belum bisa nih ngebayangin eh, implementasi warna yang kalian pilih itu kayak gimana. Itu yang paling penting ya. Terus apa ya? Pak Adam tadi udah komentarin semua berulang kali ya dari pekan lalunya juga udah disampaikan keterangan-keterangan. Nggak tahu ya apa sih sebenarnya kesulitan kalian menaruh keterangan itu padahal cuma diketik doang. Apalagi kalau layoutnya sesimpel ini ya harusnya kalian bisa lah ya nambahin keterangan gitu. Terus ini apa lagi maksudnya mood boardnya dimiringin gitu. Terus ini yang tadi Pak Dan bilang ada yang kosong melompong di bawah kiri kan di bagian kanan. Itu ya, itu deh. Karena ini udah lewat jam 11 malam, kalau di Makassar udah jam 12 lewat nih. Tengah malamnya udah lewat, udah bukan tengah malam lagi, ini udah pagi. Gitu ya teman-teman, Ilham dan Nicole dan kawan-kawan silahkan dicatat masukannya Pak Adam dan dari Ibu. Ini sepertinya Ibu Anis nyimak nih. Silahkan dicatat pekan depan, ini kayaknya Ibu udah screenshot dulu deh supaya bisa ada pembanding. Kita bandingin ya sama pekan depan ada nggak progresnya ya. Dan baik. teman-teman yang bertanya maupun ngejawab dikit-dikit itu Ibu tetap kasih poin ya. Ibu apresiasi dengan memberikan poin karena Ibu nggak tahu nih kalian kayak susah banget ngejawab pertanyaan sekilas aja kayak misalnya udah denger belum? Nggak ada yang jawab itu itu masuk masuk penilaian juga ya. Jadi semuanya dinilai tanpa kami harus menyampaikan itu sebenarnya semuanya dinilai. Gitu ya teman-teman harapannya kalian bisa lebih aktif, banyak bertanya kalau memang belum mengerti. Kayak misalnya ini sesimpel kalian menanyakan kenapa sih Bu kita harus ngasih poin-poin kata-kata di setiap elemen yang ada di mood board itu ilmu loh teman-teman. Jadi pertanyaan itu adalah ilmu karena ketika kalian bertanya,
kami menjawab atau ada temannya kalian yang menambahkan gitu. Ya, cukup deh. Ya, Pak ya. Atau Pak Adam ada tambahan lagi, Pak? Nggak ada sih, Bu. Kita kan udah malam juga, udah Pak Adam udah ngantuk nih. jam Pak Adam masih di 12. kampus loh, teman-teman. Betul, saya masih di kampus dan saya harus pulang. Saya juga takut ini di lantai 4. Wah, oke deh, Nanti Pak. Kalau gitu ada kita suara-suara yang ini nggak dulu. jelas, Bu. Mm-mm. Wah, ini udah mulai horor. Sepertinya Ya suara, udah. jangan-jangan suara yang teman-teman nih. Nah, itu. Oke, baiklah Pak. Kalau gitu kita silakan di take down untuk tim ini. Ilham minta tolong, oke. Dan silahkan kameranya dibuka untuk sesi dokumentasi sebelum Ibu closing kelas malam ini. Kita dokumentasi dulu sambil menunggu. Ibu intinya sangat mengapresiasi ya untuk tim yang oke, udah siap ya. Di layarnya Ibu cuma satu slide kok. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3, smile. Oke, sekali lagi 1, 2, 3, smile. Ini Ibu liatin Ananta dia senyum sendiri habis itu ngetawain dirinya sendiri apa ngetawain temannya ya. Aduh. Oke teman-teman, thank you untuk malam ini. Eh, saya dengan Pak Adam sangat mengapresiasi apapun bentuk presentasinya kalian dan harapannya pekan depan kalian bisa menampilkan nih versi yang lebih baik lagi, yang versi terbaiknya kalian ya. Jadi apapun komentarnya kami malam ini itu bukan untuk mengucilkan ataupun menjelek-jelekan karyanya kalian, karena jelek-jelek begitu diri sendiri. Jadi meskipun Betul. bagus, kalau bukan karya sendiri ya itu nggak ada yang bisa dibanggain teman-teman. Lebih membanggakan meskipun itu sesederhana yang kalian buat gitu ya. Itu yang ibu ini, Bu Ani sama Pak Adam nilai dari kalian, bukan karena jelek apa gimana ya, tapi usahanya kalian yang kami nilai. Gitu ya, semoga bisa memotivasi teman-teman untuk memberikan versi terbaiknya. Eh, Sekali lagi terima kasih dan semoga pekan depan kita lebih maksimal, teman-teman diberikan kesehatan, kesempatan untuk join di kelas lebih efisien dan lebih cepat lagi ya. Ibu akhiri malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima Waalaikumsalam kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Pak. kasih. Terima kasih Bu. Pak. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman silahkan meninggalkan ruang Zoom secara mandiri ya dan selamat beristirahat. Terima kasih, Bu.